Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila dengan NIM 23650011. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-6, mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versus elektronik, mengidentifikasi persyaratan materi alat bukti elektronik, mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime, dilema internet, manfaat versus kejahatan, fakta internet, pedang bermata dua bisnis online, target pasar di Indonesia dari luar negeri, dampak negatif munculnya kejahatan antisosial, statik kejahatan elektronik, internet, dan mengglobal. Undang-Undang Nomor 11 2008, Undang-Undang pertama kasus cybercrime di Indonesia. 2. Materi muatan besar pengaturan transaksi elektronik tindak pidana cyber atau cybercrime, sumber intersial, model, law, convention on cybercrime. Fakta ketergantungan pada komputer semakin tinggi. Kemampuan TI simpan dan kirim informasi kirim kualitas tinggi. Contoh email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dampak hukum, masalah pembuktian informasi digital. Mudah diubah, integritas data dipertanyakan, identitas samar, anomali internet. Lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari mana saja, otentitas, sulit verifikasi keaslian. Apakah informasi atau dokumen elektronik alat bukti sah? Bagaimana eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan? Bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan? Perbandingan dokumen elektronik versus konvensional. Ada aspek dokumen elektronik, dokumen konvensional, bentuk digital, fisik atau kertas, perolehan mudah dan instan, butuh waktu dan biaya, penyimpanan media kecil, kapasitas besar, ruang fisik besar. Pencarian search engine cepat, manual butuh waktu, informasi tambahan, metadata, logis sistem, hanya konten tercetak. Pembuktian dalam peradilan pidana, definisi upaya menemukan kebenaran materi. Tujuan buktikan terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Proses rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum. Sumber fakta, ingatan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan barang bukti. Sistem pembahasan Indonesia, Pasal 1883 KUHP, nama negatif, Wetelvik, sistil, atau pembuktian undang-undang secara negatif. 2. Unsur. Kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Prinsip keyakinan hakim harus punya sumber alat bukti. Alat bukti sah dalam KUHP ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, syarat memenuhi persyaratan formil dan materi. Evolusi pengaturan alat bukti elektronik. Sebelum undang-undang diatur parsial di berbagai undang-undang IT, pengaturan komprehensif, lokasi dalam undang-undang bab 3, informasi dokumen tanda tangan elektronik dan pasal 44. Pasal 15 Undang-Undang Landasan Alat Elektronik. Ayat 1, informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sama dengan alat bukti hukum sah. Ayat 2, informasi elektronik sama dengan perluasan alat bukti sah yang sesuai hukum acara. Ayat 3, syarat sah gunakan elektronik sesuai Undang-Undang IT. Ayat 4, pengecualian surat harus tertulis akta notaris. Persyaratan material alat bukti elektronik.
Berdasarkan pasal 15-16 Undang-Undang tentang Sistem Elektronik, andal dapat diandalkan, aman terlindungi dari ancaman, bertanggung jawab ada pihak yang bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh tidak ada bagian yang hilang, melindungi ketersediaan availability, bisa akses saat dibutuhkan, melindungi keutuhan integriti tidak diubah tanpa izin, melindungi keontentikan benar berasal dari sumbernya, melindungi kerahasiaan tidak bocor ke pihak tidak berhak, melindungi keteraksesan bisa diakses oleh yang berpihak. Persyaratan berdasarkan pasal Undang-Undang IT. Informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dijamin dipertanggungjawabkan, menerangkan suatu keadaan. Komputer forensis ilmu penting. Definisi cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat bukti elektronik rapuh, mudah diubah, rusak, hancur. Kebutuhan tindakan khusus dokumentasi, pengumpulan, preservasi, pemeriksaan. Konsekuensi kegagalan bukti tidak bisa digunakan atau kesimpulan tidak akurat. Proses digital forensik atau diagram, pengumpulan bukti, preservasi, presentasi, analisis. Tools digital forensik, Dix Imaging, ITK, Imager, Linux, Memory Analysis, Velocity, Recali, Network Analysis, Wireshark, Network Miner, Mobile Forensic, Celebrity, Oxin, Forensis, Log Analysis, Pulong, Elasticstack. Studi kasus pembuktian email ancaman. Kasus email ancaman kirim uang atau disebarkan data pribadi. Bukti email dari akun email. Tantangan, akun bisa dibuat siapa saja dari mana saja. Solusi log server, IP address, metadata, email, header, analisis. Diskusi kelompok skenario pembuktian. Skenario perusahaan dilaporkan bocorkan data karyawan. Bukti file Excel berisi data di cloud strategi kelompok 1 identifikasi bukti elektronik apa saja yang diperlukan. Kelompok 2 tentukan persyaratan materi yang harus dipenuhi. Kelompok 3 usulkan metode forensik yang tepat. Kelompok 4 analisis tantangan pembuktian. Aktivitas simulasi pengumpulan bukti digital. Kasus hacking website perusahaan, tugas. Identifikasi sumber bukti atau server logs database, firewall. Teknik preservasi, hash value write blocker, dokumentasi gain of study, analisis awal. Rangkuman, pembuktian cyber membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana. Alat bukti elektronik sah berdasarkan undang-undang dengan persyaratan ketat. Digital forensik ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti. Tantangan utama kerapuhan bukti digital dan kompleks teknologi. Mungkin itu saja penjelasan tugas dari saya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.